Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala fadilina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Para jamaah salat subuh, Bapak-bapak, Ibu, dan para remaja yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih memberikan kesempatan untuk duduk bersama di tempat yang suci ini untuk bersama-sama mengikuti taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Kamal Hakim MA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Dan semoga apa yang disampaikan beliau nanti memberikan penerangan ilmu agama bagi kita semuanya untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan ajaran dan tuntunannya, yang harapan telah kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai tali pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca umur kita surah Al-Fatihah dan berdoa mohon kepada Allah SWT semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kekuatan. Dan tak lupa kita doakan kepada saudara kita yang sekiranya pada pagi hari ini malam yang ada yang dalam keadaan dalam sehat atau sedang sakit, semoga Allah segera angkat hatinya serta sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hati niati wa likulli niatin sholihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa Ustaz, nanti di ujung kali mohon sediakan waktu bagi jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
الكرم وعباد الله قدمة وبارك مع الأحباب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن قلوبنا هب لنا مددا وافتح عليه بما في الغيب من حكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تنال الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتراكم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأقمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. وبعد para jemaah Masjid Baitul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah serta melaksanakan taklim rutin mingguan pada kesempatan ini pada hari Sabtu. Semoga seluruh ibadah kita, salat kita, zikir kita, dan apa yang kita lakukan ini membuat iman dan membantu apa yang kita lakukan. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum memulai kita al-Waqi'ah Syarah Arba'in An-Nawawi, ini merupakan pertemuan pertama kita setelah Ramadan atau dalam suatu Syawal. Saya sahabat tadi ucapkan kepada Allah mengucapkan salih amal kullu amin wa antum bi khairin ya Allah wa iyyakum bil khairin wal kathir wal maqbulin. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita lanjutkan dalam 11 bulan ke depan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membacakan al-Waqi'ah Syarah Arba'in An-Nawawi. Waktu kita pada hadis yang ke-17 dalam catatan yang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithu As-Sabiq Ashar. Hadis yang ke-17, Umumul Ihsan, keumuman berbuat baik. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada ala kulli syai'in, terhadap seluruh
sesuatu, kepada semua hal. Fa'idza qataltum fahsinu al-qitlata. Ketika engkau berperang, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Wa idza dabahtum fahsinu dabhata. Dan ketika engkau menyembelih hewan, fahsinu dabhata, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurid dhabihatahu. Dan hendaklah kalian menajamkan goloknya, alat untuk memotong tadi, agar hewan sembelihan itu merasa nyaman. Rawahu Muslim. Hadis rawahu Muslim. Ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini. Hadal hadis qa'idatun min qawaidid din al-hammah wa yatadamman ihqan jami'i ta'alim Islam. Hadis ini merupakan salah satu kaidah cara dalam beragama yang penting, yang memuat di dalamnya ajaran Islam. Li'anna al-ihsana fil fi'li yakunu bi'iqaihi ala mutalishad. Karena berbuat baik itu adalah satu perbuatan yang harus benar sesuai dengan syariat. Wal fi'lu imma yata'allaqu bi ma'ashil insan wa siyasatahu bi ahlihi wa ikhwanihi wa baqin nas. Baik tindakan tersebut yang berhubungan dengan kehidupan manusia, wa siyasatuhu, dan juga siasatnya, politiknya, bi ahlihi, baik bersama keluarga dalam hubungan berkeluarga, wa ikhwani, bersaudara, bertetangga, wa baqin nas, dan kepada seluruh manusia. Wa bima'anihi wa huwa al-iman alladhi huwa amal qalbi. Dan ini menunjukkan akan tingkat keimanan seseorang. Tindakan apa yang kita lakukan menunjukkan keimanan seseorang. Karena iman merupakan amal qalbi. Dia adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, tapi diterjemahkan dalam tindakan. Wal Islam alladhi huwa amalul jawarih. Dan Islam adalah tindakan yang terlihat. Jadi seorang yang mukmin harus dibuktikan dengan perilaku, dengan perangai yang menunjukkan akan keimanannya. Faman ahsana fi ma'asyihi wa ma'alihi at-tabi'atan sadidan. Maka barang siapa yang berbuat baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya, maka dia akan mendapatkan hal yang sempurna. Baik, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu berharap akan kebaikan Allah berikan pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Faqad baza fawzan azima, maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Minas su'ada bidarain insyaallah ta'ala. Maka ketika orang mendapatkan kebaikan, seorang mukmin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dua alam tersebut, di dunia dan akhirat insyaallah. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Petunjuk, pelajaran yang bisa kita cerna, yang bisa kita
kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah wujubul ihsan, kewajiban untuk berbuat baik. Yurusul hadithu ala wujubil ihsani wa huwa al-ihkam wal ikmal wal tahsin bil a'mal al-masyru'ah. Waqad amara Allah bi kitabil aziz faqala inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Yang pertama, kewajiban kita untuk melakukan kebaikan. Dalam hadis ini menunjukkan akan kewajiban berbuat baik. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk berbuat baik kepada sesuatu, kepada segala sesuatu. Baik kepada manusia, hubungannya antar manusia, bahkan kepada makhluk, kepada hewan, disebutkan di sini, kepada tumbuhan, bahkan kepada alam di mana kita tinggal di dalam. Jadi kebaikan itu bukan hanya dilakukan kepada manusia, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati. Maka ketika kita melakukan perbuatan misalnya membunuhi hutan, tidak dilakukan reboisasi, pembakaran hutan, maka kita tidak berbuat baik kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Padahal Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ala kulli syai'in. Laisa faqat ilal insan. Bukan hanya untuk manusia. Berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada segala sesuatu. Yaitu dengan berhukum, menyempurnakan, memperbaiki dalam perbuatan syariat. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Maka berbuat baik adalah ajaran agama kita. Jika dengan benda saja kita harus berbuat baik, dengan tanah, dengan bumi di mana kita tinggal di atasnya, kita harus bisa berlaku adil, tidak bisa semena-mena. Maka menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk kebaikan kita kepada alam. Inilah menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, alam ini bukan hanya manusia. Di dalamnya ada hewan, di dalamnya ada tumbuhan, di dalamnya ada alam semesta. Maka kita diwajibkan untuk berbuat baik, melakukan kebaikan pada segala sesuatu. Kemudian disebutkan di sini, "Fa qatatum fahsinul qiblata." Bahkan dalam keadaan perang yang kedua, al-ihsan fil qatl, berbuat kebaikan dalam keadaan berperang. Masya Allah, Islam sampai seperti itu. Bahkan dalam keadaan berperang sekalipun, kita harus bisa berbuat kebaikan. Padahal perang bisa
menghilangkan nyawa, menghancurkan apa yang ada, tetapi tetap harus berbuat kebaikan. Wa huwa tahsin haqiqatul qatli bi alatin hadah. Jadi ketika berperang harus menggunakan alat. Kalau ada bunuh, ya, dengan pedang-pedangnya harus tajam. Jadi ketika berduel, ya, akan langsung mengenai musuh. Sebisa mungkin dengan alat tersebut akan segera mematikan musuh. Itu ketika perang secara langsung. Maka alat ini harus bisa mematikan dengan segera. Wa yakunu bil isra' fi qatl an-nufus allati tubahu qatluha ala ashal al-wujud. Maka ketika dibolehkan kita berperang dengan musuh kita, maka itu adalah al-isra', mensegerakan untuk hilangnya nyawa. Dan ini apabila dibolehkan, ketika berperang kita boleh menghilangkan nyawa musuh, tapi harus dengan cepat. Tentu kalau berperang dengan pedang, dengan tombak, gitu, maka ketika dengan pedang sebisa mungkin mengenai sesuatu yang langsung membuat seseorang akan langsung tewas. Ya, biasanya buruk. Ya. Ketika terkena langsung lehernya, langsung tewas. Kalau tombak langsung kepada, ya, arah jantungnya, gitu. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, Islam mengajarkan kita agar berbuat baik dalam berperang. Jadi tadi apa? Al-Isra', mempercepat, memperbagus, ya, menghilangkan nyawa musuh, bukan disiksa. Penyiksaan itu bukan ajaran agama Islam. Wal qatlul mubah imma yakuna fil jihad al-mashhur wa imma yakuna qisasan aw haddan min hududillah. Maka ketika berperang atau membunuh yang dibolehkan dalam syariat, baik itu dalam peperangan maupun dalam hukum qisas, maka harus mengikuti perintah Allah. Fa'amal qitalul a'da bil ma'arakah jihad fi sabilillah fas'al wujud qatlul kafir ala darbatil sayf ala al-turk. Maka ketika berperang, ya, membunuh musuh dalam berperang dan jihad fisabilillah harus betul-betul berbuat baik. Dengan apa? Qatlul kafir, membunuh musuh itu dan membunuh sayfil turk, langsung mengarahkan ke unuk, leher. Ya. Tidak anggota tubuh yang lain. Kalau anggota tubuh yang lain, ya, mungkin arahnya langsung ke jantung atau ke leher. Tidak tangannya dulu, kakinya dulu, ya. Itu menyakitkan. Islam tidak mengajarkan itu. Jadi langsung ke arah di mana ketika dihilangkan, ya, anggota tubuh tersebut langsung tewas. Waqad nahaa Nabi sallallahu alaihi wasallam an muslati wa hiya qat'u ajza'in minal jasad. Bahkan dalam keadaan berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menghilangkan tubuh satu persatu. Tangannya dulu, tangannya sudah, kakinya sudah, baru terakhir lehernya. Ini dalam keadaan berperang sekalipun Rasulullah melarang menghilangkan anggota tubuh, ya, satu persatu. Apalagi dalam keadaan, ya, biasa.
Kalau sekarang istilahnya apa? Mutilasi. Maka orang yang melakukan mutilasi itu bukan, bahkan terhadap musuh sekalipun dalam Islam tidak boleh memutilasi. Jadi kalau ada ajaran Islam ketika memperlakukan musuh, ya mohon maaf, ya, dihilangkan anggota tubuhnya satu persatu sampai berteriak-teriak, ya, disayat tubuhnya, itu bukan ajaran Islam. Apalagi dalam keadaan normal, membunuhnya saja sudah termasuk dosa besar, apalagi sampai memutilasi. Ada kasus di Barat sekarang, orang memutilasi seseorang dalam keadaan hidup, alhamdulillah, jauh daripada ajaran Islam. Harus kita paham. Dalam keadaan perang sekalipun dilarang, apalagi dalam keadaan normal. Maka tawanan perang itu tidak boleh diperlakukan semena-mena, ya disiksa. Bukan ajaran Islam. Wabi Sahih Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maha al-Musnadi. Ini dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya, dari Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menghilangkan anggota tubuh satu persatu dalam peperangan. Dalam peperangan saja tidak boleh, apalagi dalam keadaan normal. Wa amal qatlu qisasan pada itu tamthil bil naqas minhu bal yuqtal bis sayf. In kana qatil muta'ammid qad mathala bil maqtul. Bahkan dalam menghilangkan nyawa pembunuh untuk qisas. Kalau kita tidak ada di Indonesia, yang ada itu di Arab Saudi, ada di Masjid Qisas di Jeddah, biasanya setelah kita itu dipertontonkan, ya, orang yang membunuh, maka pelaksanaan qisasnya itu apa? Bisa dengan pedang al-wujud. Jadi sekali tebas langsung dinding, langsung tewas. Maka dalam keadaan melakukan qisas saja harus langsung, ya, menghilangkan nyawa tersebut. Ini sebenarnya apa? Qisas itu adalah preventif. Ketika hukuman membunuh, ya, menghilangkan nyawa seseorang, apalagi ta'amul dan sengaja, diberikan hukuman seperti ini, maka ini adalah tindakan preventif. Ilaja. Orang akan berpikir sampai 1000 kali lipat ketika akan menghilangkan nyawa orang. Tetapi kalau tidak, kita bisa lihat contohnya, ya, di tempat kita lah, kita sudah jauh. Perkara sepele bisa menghilangkan nyawa. Karena apa? Ya hukumannya paling lama seumur hidup. Seumur hidup awal saya kira seumur hidup sampai dia mati. Ternyata tidak. Kalau membunuh umurnya 20 tahun, maka seumur dia hidup dia 20 tahun. 40 tahun dia sudah bebas. Belum lagi tambah remisi. Ya, setiap Idul Fitri dipotong berapa bulan, setiap Agustusan dipotong lebih sedikit. Ya. Maka tidak menimbulkan efek jerah. Tapi lihat bagaimana kalau itu dilaksanakan, orang semuanya takut. Ya. Jangankan menghilangkan nyawa seseorang, ya, melukai seseorang saja, ya, akan mendapatkan hal yang sama, berpikir 1000 kali. Gitu. Maka dalam pelaksanaan qisas ketika orang sudah, ya, ini adalah merupakan bukan hanya terdakwa, ya, dia telah diputuskan,
dalam mahkamah bahwa dia bersalah membunuh seseorang, menghilangkan nyawa seseorang, kemudian dikisos, maka pelaksanaan kisosnya harus betul-betul mempercepat menghilangkan nyawa. Itu dengan disayang. Kemudian mu'amal qatlu haddan lil kufri faksar ulama ala qarahil islah bihi aidan sawatkan kufur asli lirajul al-islam. Demikian juga ketika menetapkan hukuman mati bagi orang kafir sekalipun atau memerangi orang kafir, itu tidak diperbolehkan. Para ulama bersepakat tidak boleh menghilangkan anggota tubuh satu persatu, apalagi jarinya dihilangkan, kemudian sampai terus sedikit demi sedikit, itu nggak boleh, cukup menyiksa. Dan kalian perang saja harus langsung selesai, biar musuh langsung tewas, langsung mati. Nggak boleh melakukan tindakan penganiayaan sampai hilang nyawa seseorang. Yang ketiga, an-nahyu an-tahriq bin-nar. Yang selanjutnya adalah larangan untuk membunuh dengan api, dengan cara membakar. Sabata fi sahih Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina bitahriq bin-nar thumma nahaa anhu wa yaqulu dhalika akala bil-imtithal wal-iltizam. wa rawa Bukhari an Abu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adhibu bi adzabillahi azza wa jalla. Dalam hadis dari Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW awalnya itu membolehkan membunuh dengan membakar awalnya, tetapi setelah itu nahan, setelah itu melarangnya, tidak boleh, karena itu menyerupai akan apa? Al-intizar bi azabillah, dengan azab Allah. Mengikuti dengan penyiksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk neraka. Yang boleh membakar hanya Allah. Kelak di akhirat pilihan surga dan neraka. Dan neraka itu adalah dengan cara dibakar. Dibakar, kemudian hangus, hancur, dijadikan lagi dari awal, terus begitu. Maka dibunuhnya tidak boleh dengan cara membakar, bahkan kepada hewan sekalipun. Hewan yang boleh kita bunuh, misalkan ular, tikus, kita dapatkan hidup-hidup, tidak boleh kita membakar hidup-hidup hewan tersebut. Sunnahnya langsung bunuh, sehingga menyebabkan dia langsung mati. Kalau tikus, langsungnya dipukul kepalanya gitu dengan batu atau dengan apa, langsung mati. Jangan ada perangkap tikus biasanya tangkap tuh, perangkap biasa saya lihat, kemudian dipanggang hidup-hidup. Jadi tidak boleh. Bahkan terhadap hewan pun kita tidak boleh. Banyak semut di rumah kita, kemudian kita bakar, tidak boleh. Apalagi semut tidak boleh dibunuh. Hewan yang boleh kita bunuh sekali itu tidak boleh kita bakar. Apalagi manusia. Bagaimanapun dia jahatnya, perilaku apapun yang dia lakukan, kemarahan kita tidak boleh melanggar syariat. Misalkan ada pelaku begal tertangkap, ini sampai misalkan dibakar, nauzubillah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW.
Wanahi al-tahrim di Islam yashmalu al-hayawanat wal-haram. Dan larangan untuk membakar ini, ya, membunuh dengan cara membakar ini bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Kalajengking, ular, tikus biasa ada, itu tidak boleh kita bunuh secara cepat. Ya, ada dalam tikus tertangkap sudah dipukul saja. Ya, bagian mana langsung dia mati. Jangan dipukul dari lututnya, itu penyiksa. Langsung dipukul saja. Biasanya di bagian kepala. Ya. Dan tidak boleh membakar. Wa fi musnad Imam Ahmad bin Abi Dawud an-Nasa'i an Abdullah bin Mas'ud qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa mararna bi qaryatin nahdin bi qaryatin namrin qad uhriqat fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yabdu min syai'in illa billahi. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berjalan, kemudian melihat, ya, bekas rumah semut dalam keadaan terbakar, dan Rasulullah mengenal, dan beliau bersabda, dan tidak boleh, innahu la yanbaghi lil bashari, tidak boleh seorang manusia mengazab, memberikan, menganiaya bi'adzabillahi ta'ala, dengan bentuk penyiksaan yang Allah lakukan. Yang berhak untuk membakar adalah Allah. Tidak boleh. Apalagi hewannya ini, hewan yang tidak boleh. Yang boleh saja dibunuh, tetap tidak boleh dibakar dengan cara yang lebih baik. Kemudian yang keempat, an-nahyu an sabdul bahari, huwa tubahsul bahima summa darabuhu bin nabi wa tahum hatta tamut. Kemudian larangan untuk menyiksa binatang. Bahkan binatang juga tidak boleh disiksa. Membunuhnya saja, ya, harus dengan cara yang baik. Ya. Inilah kebaikan yang bisa kita lakukan kepada hewan. Kemudian al-tahrim al-bihadu syai' fihi ruh qardun wa huwa alladhi yurma fihi bisihab atau yaqtuluna hadahan. Tidak boleh menghilangkan nyawa atau membunuh sesuatu sebagai target. Ya. Yaitu dengan apa? Usaha, dengan panah. Ya. Ada tikus gitu ya. Dia diikat, kemudian bicara dengan dipanah gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Beda dengan berburu, ya, berburu dia dalam keadaan ya, bebas. Maka ketika memanah ini ya, dibolehkan tadi Bismillahirrahmanirrahim, dia tebak ya, sampai kena. Kalau dia belum, hewan tersebut belum mati, segera disembelih. Kalau sudah mati pun itu ya, dengan Bismillah menjadi halal. Tetapi kalau dijadikan target dia, ya, dia diam kemudian dipanah, itu tidak boleh. Sadisan al-ihsan bitabil bahari. Selanjutnya adalah berbuat baik ketika menyembelih hewan korban. Nah,
karena sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Maka ketika berbuat baik kepada hewan korban ini, ya, mobil Islam ada yaltazimu bihal muslim inda dhabhi wa hiya bimajmu'atiha tanzidul amal ihsan wa rifq. Bahwa dalam Islam itu ada adat yang harus dilakukan oleh setiap muslim, ya. Bahkan dalam penyembelihan sekalipun harus dilakukan dengan apa? Dengan baik, warif, ya, lembut, ya. Wabidzalika yuhadduna syafra. Maka yang namanya menyembelih hewan kurban pertama, ya, harus dengan, ya, alat golok itu yang sangat tajam, ya. Apalagi sapi gitu, atau domba yang banyak bulunya itu kalau tidak tajam, yang menyembelih berat tarikannya, yang disembelih hewan juga tersiksa. Ya. Maka oleh karena itu, yang pertama itu alatnya harus betul-betul tajam. Ya. Kalau bisa, ya bukan hanya kertas, ampas dilempar, ya, langsung bisa putus gitu. Itu saking tajam. Yang paling mudah ya kertas lah. Kertas. Maksudnya kalau yang biasa jadal ya, untuk hewan kurban itu punya golok khusus, dan itu tidak digunakan kecuali untuk menyembelih biasanya. Untuk menjaga ketajamannya, maka harus benar-benar tajam. Liyakuna al-dabha bi'alatil hajati turidul dabihati bitakjilil duhuli ruhiyah. Maka ketika menyembelih dengan alat yang sangat tajam, itu akan menjadi apa? Membuat nyaman, ya, hewan kurban tidak merasa tersiksa, ya. Sekali, ya, tarikan putus, ya, langsung, ya, tewas, jadi langsung mati. Ini banyak yang, apalagi banyak video-video yang viral gitu ya, dipotong tapi nggak tajam atau belum selesai, kemudian ditinggalkan, ternyata masih lari itu. Ya. Itu menyiksa hewan-hewan. Maka harus dipastikan alatnya betul-betul tajam, gitu. Ruwayat Imam Ahmad wa Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadis syifa wa rawi al-bahari. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan golok, ya, untuk menyembelih kurban, ya. Khususnya, ya, disembelih kurban kalau Idul Adha itu kurban. Kalau yang biasa harian, yang membunuh apa? Menyembelih hewan ternak, ya. Itu dalam keadaan seperti ini, ya, setiap hari ada sapi, ada kambing, ayam, ya, itu betul-betul dengan alat yang tajam. Bahwasanya Rasulullah SAW menajamkan, ya, alat potongnya itu golok, syafra, agar hewan ternak tersebut, ya, yang disembelih tersebut menjadi nyaman. Ketika disembelih, maka ketika hilang langsung sangat tajam, itu akan mempercepat dan itu langsung nyaman. Itulah berbuat baik kepada binatang ketika disembelih.
Dan selanjutnya ya bisa juga dalam hal ini berbuat baik dalam rangka sembelihan, tidak menyatukan antara yang disembelih dengan yang baru disembelih. Jangan sampai hewan yang baru disembelih di sampingnya itu terlihat yang disembelih itu langsung mati, tapi yang sampingnya langsung stres. Wah, saya akan seperti itu, maka dipisahkan dulu, dijauhkan dulu. Ya. Dan itulah berbuat baik kepada hewan sembelih. Kama istahabu alla yadahu nabiyatul bihadratin ukhra wa yujihal tabihata ila al-qiblati bersama ibadah. Maka juga menyembelih hewan sembelihan ini silahkan juga menghadap kiblat. Gitu. Sama ketika kita menyolatkan mayit, gitu ya, kepalanya sebelah arah ya, kaki sebelah selatan menghadap kiblat. Ya, itu paling bagus, mustahab. Tapi kalau keadaannya susah, ya, keadaannya susah, dibolehkan. Misalkan ini hewannya susah sekali sampai tidak bisa dikendalikan, begitu ya, ya sudah, bismillah. Tapi selagi bisa hadapkan dia, itu menjadi lebih baik. Dan inilah perbuatan baik kita kepada hewan kurban sekalian. Wa min al-ihsan laha alla tahmil fawqa fawqatiha wa alla tarkab waqtu illa bihajatin wa la yuhlaq minha illa ma la yadurru bi walad. Dan merupakan satu kebaikan kepada hewan adalah ketika kita punya hewan yang kita gunakan untuk kita tunggangi. Biasanya kalau kita ada kuda gitu ya, tapi juga untuk alat transportasi sudah hampir tidak ada, hanya untuk ya, wisata atau ke tempat-tempat yang berat gitu, ke hutan, ke bukit dan sebagainya. Maka ketika berbuat baik kepada hewan tersebut, ya, tidak memberikan beban di luar batas kemampuan. Kalau ini kudanya kuda kecil, maka delmannya pun belakangnya jangan terlalu besar, sesuai dengan kemampuan kuda tersebut. Jadi kalau di kita yang paling banyak itu adalah hampir semua seperti kuda ada. Tapi kalau di negeri Arab itu ada faras, ada bigol, ada himar, ada kuda, kemudian ada keledai. Keledai itu paling kecil. Nah, perkawinan kuda dengan keledai itu namanya bigol. Nah, bigol itu pertengahannya, hampir sama seperti kuda tapi lebih kecil, di pertengahan antara kuda dengan keledai. Dan ini diberikan ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, ketika saya di sana, itu namanya kuda. Wah, berat ya, sesuai dengan kadarnya. Bawaannya, ya delmannya atau gerobaknya lebih besar. Kuat dia mengangkat. Tapi ketika bigol, dia menengah. Dan paling kecil adalah himar, keledai. Keledai ini diberikan sesuai dengan porsinya. Tidak kuat seperti kuda dia akan terjadi. Sama untuk sapi gitu ya. Kemudian di kampung-kampung masih ada sapi, kerbau, maka disesuaikan dengan beban kekuatannya. Jangan sampai ya, hewan tersebut tidak kuat, apalagi sampai cedera atau patah karena tidak kuat mengangkat beban.
dan menungganginya sesuai dengan kebutuhan. Jangan siang malam diporsir. Ya, mereka juga butuh istirahat. Tidak terus menerus. Dan bahkan ketika diambil susunya, tidak boleh diambil semuanya, apalagi dia masih punya anak-anak. Ya. Sapi, gitu ya. Kalau kita yang paling masyhur ya sapi, diambil susunya. Maka ini juga harus, apalagi sapi tersebut punya anak kecil, ya anak-anaknya dia yang masih menyusu. Jangan diambil semua, habis. Anak-anaknya kasihan. Dan sudah banyak juga yang memproduksi susu dari kambing misalnya, atau apa misalnya banyak. Ini kalau di Arab biasa, banyak sekali, hampir semua kambing itu diperas susunya, diambil. Ini harus sesuai kalau dia punya anak. Jangan diambil semua. Dulu sampai ada darah selesai sudah merah gitu ya, anak-anaknya belum menyusu, maka kita tidak berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Yang terakhir buat hadis, maka hada kulluhu qailatun min qawaid Islam Muhammad. Li'annahu da'watun karimatun min Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ihsan bi kulli amal. Dan hadis ini menunjukkan kaidah aturan secara umum dalam Islam yang sangat penting. Karena sesungguhnya dianggap dakwahul karim merupakan dakwah yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berbuat baik dalam segala aktivitas, baik kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuhan, bahkan kepada alam semesta. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Sedia waktu silakan ada yang bertanya. Silakan yang ada yang bertanya Pak, Ibu. Sekaligus ini terkait persiapan nanti menjelang Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan dari saya ini terkait dengan sebentar lagi kita memasuki Idul Adha. Salah satu kegiatannya adalah penyembelihan hewan korban. Seperti disebutkan bahwa tadi cara-cara yang baik untuk menyembelih paling tidak ada 4. Yang pertama adalah menajamkan pisaunya, tidak diperlihatkan oleh hewan yang akan dikorbankan, dipotong oleh ahlinya dengan cara yang baik, mengasah tidak di depan hewan. Nah, kadang-kadang yang masih agak mungkin terjadi karena keterbatasan tempat, Pak Ustadz. Jadi walaupun kita tidak menyembelih di depan hewan yang masih hidup, tapi mungkin hewan yang masih hidup waktu akan disembelih melihat hewan yang sudah dipotong, tapi karena jaraknya walaupun tidak di depannya masih agak jauh, tapi mungkin terlihat. Itu bagaimana sebaiknya supaya hewan itu kita hindari. Kalau melihat kan mungkin sama juga ya, seperti dipotong atau setelah dipotong. Mungkin itu pertanyaannya, mungkin ada saran dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya coba menjawab bahwa al-ihsan bil ini salah satunya digunakan agar tidak memperlihatkan sembelihan atau yang setelah disembelih kepada hewan yang akan disembelih. Maka yang cara efektif kalau tempatnya agak sempit, ya pakai sakat, penutup, ya minimal terpal atau apa, ya bekas-bekas ini, ya, terpal atau apa, jadi tidak melihat secara langsung dan dikumpulkan masuk situ masuk satu. Ini akan berpengaruh juga. Daging kurban yang ketika kurban itu, ya, hewan kurban disembelih, dia nyaman, maka dagingnya sangat enak, manis, tidak bau, tidak cepat busuk gitu ya. Tapi kalau hewan ini stres, ya, itu juga
berpengaruh pada kualitas dagingnya. Maka cara yang bisa dilaksanakan ketika untuk menjauhkan atau menghalangi penglihatan hewan yang akan dikurban dengan hewan yang sudah dikurban atau akan dikurban, maka ditutup ya, dengan terpal, dengan bekas backdrop gitu ya, agar ada sadar, ada penghalang ya, ada penghalang sehingga ya hewan yang akan disembelih tersebut ya tidak melihat, walaupun terdengar juga tidak. Kemudian hindari kedua keramaian. Ini biasanya banyak yang ingin melihat, apalagi anak-anak gitu ya. Hindari itu karena itu membuat stres ya hewan kurban. Maka diberikan jarak. Orang yang mau melihat itu dengan panitia diberi jarak ya, agar tidak berkerumun. Apalagi yang disembelih sapi gitu ya, sapinya sapi limosin misalnya besar, dikunjungi, ditonton ya, stres. Itu banyak terjadi. Kenapa? Hewan kurban sampai ya berontak dan kabur karena sebelum dilaksanakan penyembelihan dia dalam keadaan stres. Kalau sudah stres, apapun bisa terjadi. Jadi yang bisa dilaksanakan tadi ya, dalam bentuk ya, memberikan penghalang antara hewan yang akan disembelih dan akad yang sudah disembelih ya. Dan jangan sampai terlihat darahnya, jadi agak sedikit dijauhkan gitu. Kalau sudah masuk nanti seperti masuk ruangan gitu ya. Ini lebih baik buat hewan tersebut. Yang kedua, hindari kerumunan. Bagi masyarakat atau anak-anak khususnya biasanya yang ingin melihat, berikan jarak dari sana saja. Ya, kasih penghalang, ada panitia yang jaga. Jangan dikerumuni di tengah-tengah. Ya. Dan caranya juga harus baik. Cara yang menjatuhkan sapinya lebih baik memang ada ahlinya. Itu satu orang juga bisa ya, kalau ahlinya. Tapi kalau kita modal ya bisa menjatuhkan saja, ditarik kiri kanan, buntutnya ditarik pakai tampang, jatuh bangun lagi karena tidak ahli dalam hal itu, maka itu menyiksa dan menyakitinya ya. Jadi bukan hanya ahli dalam penyembelihan juga, ketika menjatuhkan ya hewan kurban juga ada tekniknya. Kalau kambing sih tidak masalah. Yang masalah ini adalah sapi, apalagi kerbau yang tenaganya sangat kuat, begitu ya. Maka ada tekniknya tuh. Nah, ada ahli yang begini, tapi yang biasanya kalau yang sudah ahlinya gampang saja. Ya, biar beberapa orang bisa menjatuhkan dan langsung bisa disembelih. Demikian pembawaan besar. Ya. Ada lagi sama? Bang Sintat langsung tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dengan pelajaran buat kita semua. Baik, waktu sudah cukup berkat dan selamat berkegiatan di sini. Mari kita tutup dengan seluruh Fatihah, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dari hadis untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada orang, kepada manusia, kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan alam semesta, kita bisa berbuat baik semuanya menjadi rahmat untuk semuanya. Alhamdulillah,
ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين طهورا وتهون علينا مصلحة الدنيا ومتعنا بأسمائنا